teman-teman, selamat datang di channel Ara Journaling with Stickers. Yeay, akhirnya setelah berabad-abad ya, aku bikin video journaling versi panjang di channel ini. Seperti di judulnya, aku bakal unboxing stiker dan journaling. Jadi yuk kita unboxing dulu ya. Ini adalah Telado versi 4 guys. Ya, Telado ngeluarin stiker lagi, stiker box. Kalau kalian udah lihat video bercanda aku di TikTok pasti udah tahu ya sama penyampakan covernya. Nah, jadi si Telado versi 4 ini ada dua versi guys. Versi yang pertama yang PVC dan versi kedua kertasnya. Isinya sama, 72 lembar. Juga temanya adalah hewan-hewan. Eits, tapi kali ini kalian jangan kaget ya, karena versi yang ini itu agak beda. Bukan Dodo Girl seperti versi 1-3, tapi ini adalah Dodo Jam, si gadis imut dan menggemaskan. Sini ada beberapa karakter hewan seperti singa, monyet, babi, koala, panda, kambing, kelinci, beruang kutub, dan katak. Oh iya, dan juga untuk versi PVC dan kertas isinya sama aja ya, cuma bedanya di versi kertasnya aja. Kalau PVC itu dari plastik, kalau kertas ya dari kertas. Buat kalian yang kepo bisa cek kolom deskripsi karena ada linknya di sana. Kalau ditanya ya, aku lebih suka yang PVC atau yang kertas, aku akan milih versi kertas. Kenapa? Karena warnanya itu lebih keluar di versi kertas dibandingkan yang PVC. Nah, kalau kalian sukanya versi yang mana nih setelah lihat video unboxing aku? Komen di bawah ya. Oke, aku harap penjelasan aku tentang Dodo versi 4 ini udah jelas ya. Kalau belum jelas, kalian bisa komen di bawah. Sekarang, karena ini video journaling pertama aku bakal buat sesuatu yang lagi booming, yaitu Get Ready With Me While I Tell You About Myself. Eits, tapi karena ini akun journaling, jadi kita rubah dikit lah ya. Jadi journaling with me while I tell you about myself, pakai stiker Telado yang tadi. Dari mana ya? Oh, aku tahu. Dari nama. Nama aku adalah Ara. Banyak yang bilang Ara itu adalah nama samaran, padahal enggak guys. Ara itu emang nama panggilan aku dari kecil sampai segede ini. Semua teman-teman aku dan keluarga aku itu manggil aku Ara. Jadi kalau ada yang bilang Ara tuh nama samaran ya, enggak ya guys. Itu adalah nama asli aku. Terutama itu adalah nama panggilan aku. Terus yang kedua, sekarang aku lagi ngapain? Sekarang aku itu lagi fokus untuk bikin video di TikTok yang kalian bisa cari namanya seperti nama YouTube channel aku, yaitu Ara Journaling with Sticker. Aku juga suka nge-live di sana di jam 13.30 sampai jam 15.30 setiap hari, dan di sana tuh aku biasanya sepil stiker dan juga journaling. Nah, kalau yang ini pertanyaan yang paling sering banget ditanya sama aku. Kapan suka journaling dan kenapa suka stiker atau stationery? Sebenarnya kalau journaling sendiri itu aku udah lama sih, dari SMA. Tapi kalau fokusnya itu mulai kuliah. Awal pertama kali aku suka journaling itu karena lihat video orang luar negeri ngejurnal pakai washi tape. Nah, dari situ aku suka sama washi tape. Kayak kalau sampai sekarang tuh ngeliat washi tape, aku tuh tidak bisa menolak dan bisa-bisa langsung check out gitu. Jadi separah itu. Selanjutnya, setelah kenal washi tape, aku kenal sama yang namanya lettering. Dan dari situlah aku journaling dengan washi tape dan lettering. Dulu juga ranah journaling aku tuh lebih ke bullet journal gitu. Jadi kayak bikin semacam planner, habit tracker yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, apalagi pas masa-masa WFH itu rame banget ya di sosial media aku, di beranda aku tuh kayak namanya Korean Style Journal gitu guys. Jadi Korean Style Journal itu memadukan washi tape dan stiker. Jadi kayak washi tape tuh I really love it, terus ditambah stickers. Nah, mulai dari situlah aku mulai suka sama stiker. Karena pas zaman aku SMA itu, si stiker-stiker ini tuh lebih kayak gambar-gambarnya tuh yang bocil-bocil gitu, kayak gambar Barbie, gambar Hello Kitty yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang illustrate gitu tuh belum ada guys. Nah, di masa WFH itu juga stiker tuh lagi booming-boomingnya, dan disitulah aku mulai mencintai stiker. Stiker pertama yang aku beli itu lebih ke stiker yang dari ilustrator Indonesia. Kenapa? Karena dia itu lebih condong untuk ke Korean Style Journal. Karena kan di awal aku bilang ya kalau aku tuh mulai mencintai Korean Style Journal. Nah, untuk yang ilustrator ini itu harganya 15.000 sampai 25.000 satu strip. Ya,
satu strip stiker guys. Ya I know itu mahal, tapi ya itu kan karena ilustrator Indonesia ya. Sampai sekarang pun aku juga masih beli karena tuh stikernya lucu-lucu banget dan gemes-gemes banget guys. Kalau kita sekarang 15.000 sampai 25.000 itu udah bisa dapat satu stiker box, yang satu boxnya itu dapat 100 pieces gak sih? Nah, dari hobi itulah, dan aku juga gabut ya pas masa-masa WFH, akhirnya aku mencoba buka Instagram account. Tapi sayang banget karena akun aku itu kurang berkembang, jadinya ya aku hapus. Tapi walaupun aku hapus, aku tetap mencintai stiker dan beli stiker sambil journaling. Dan di tahun 2023 Februari, aku mulai buka akun TikTok dan mencoba memulai semuanya dari awal, yaitu bikin jurnal. Dan juga aku mencoba bikin video di YouTube ini, tapi juga kurang berkembang. Tapi pas di TikTok itu ternyata akun aku tuh cukup berkembang. Jadinya aku mulai bikin video dan keracunan sama stiker box yang isinya 100 lembar ini. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kapan aku mulai nge-live? Aku nge-live itu pas bulan April kalau nggak salah, pas lagi puasa. Akhir-akhir sebelum lebaran gitu. Jujur ya, aku di situ tuh kayak gundah gulana karena aku bingung aku harus live apa enggak. Banyak ketakutan untuk memulai live. Tapi aku tahu kalau di sana itu ada potensinya dan tinggi banget potensinya. Disitulah aku ketemu live streamingnya kakak Juju Dunia Emily dan kakak Atik. Mungkin kalian ada yang tahu nggak sih juga kayak live streamer journaling TikTok selain mereka? Bisa komen di bawah ya. Karena aku jujur masuk ke dunia TikTok journaling tuh udah lewat banget gitu. Jadi aku pengen tahu live streamer tuh siapa aja sih. Nah nextnya ya, aku nonton deh tuh live streamer jurnal yang aku kenal itu, kayak Kak Juju sama Kak Atik gitu kan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mencoba nge-live streamer juga. Dan ya, aku ketemu sama semua bokem-bokem ini dengan berbagai macam sifat. Dan oh iya, dari situ juga journaling style aku berubah seperti yang kayak sekarang. Karena itu dirasa ya, pas aku lagi live banyak banget anak-anak yang mau bikin jurnal tapi bingung. Terus kalau aku kasih Korean style jurnal, modalnya banyak dan gede, plus mereka tuh nggak relate dan agak rumit gitu kan. Jadi aku merubah style aku untuk menjadi yang sekarang kayak yang aku buat di video ini. Oh iya, dari live streaming itu juga aku jadi ketemu sama teman-teman online aku kayak kakak Gebi, kakak Biung, kakak Ria, Rania, kakak Noya, kakak Sally, kakak Hesti. Terus bisa kenal sama kakak Juju, kak Atik. Itu juga buat aku seneng banget. Dan kakak-kakak dan adik-adik lain yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Duh, kenapa tiba-tiba jadi melo gini ya? Oke, kita tidak boleh melo-melo ya. Sekarang kita harus lanjut lagi. Nah, sekarang aku ingin mencoba membuat hal baru, yaitu membuat video di YouTube. Bagi aku, bikin video di YouTube itu cukup rumit karena videonya kan panjang ya, kayak 8 menit bahkan sampai 10 menit nih, kayak video aku yang sekarang ini nih, ya kan? Jadi aku ingin menantang diri aku dari sini. Walaupun sebenarnya si YouTube ini ada short juga yang kayak cuma 1 menit kurang, tapi menurut aku ingin engage sama kalian lebih banyak, makanya aku harus bikin video yang panjang juga dan yang pendek juga. Kalau yang pendek tuh aku nggak bisa cerita-cerita kayak gini guys. Kalau panjang kayak gini kan aku bisa ya menceloteh dan kalian bisa dengerin celotehan aku yang tidak jelas seperti ini. Dan yang pasti bisa ditonton berkali-kali. Kalau aku live kan nggak bisa nonton berkali-kali ya kan. Jadi kalau misalnya suatu saat aku lagi nggak nge-live untuk beberapa waktu yang lama, nah kalian bisa nih puter-puter terus dia tuh supaya nggak kangen sama suara aku. Agak menggelikan sih, tapi kayak ya udahlah ya. Aku akan mencoba aktif di YouTube ini, semoga. Semoga. Dan konten aku juga sama, yaitu journaling, unboxing, dan tutorial juga, mungkin juga vlog. Dan ada 2 tipe video. Yang pertama yang cuma pakai lagu-lagu aja, yang calming, jadi bisa sekalian nemenin kalian belajar, atau kalau kalian lagi butuh kedamaian hidup atau buru yang cepet-cepet, nah itu juga bisa. Atau juga bisa nemenin kalian tidur, bisa. Nah sama satu lagi nih yang VO nih kayak sekarang nih, yang voice over kayak sekarang. Nah kalau yang ini aku buat supaya buat kalian yang mau dengerin suara aku sambil ngoceh-ngoceh tidak jelas kayak sekarang, nah ini juga bisa nih. Jadi kalian bisa pilih mau yang mana ya. Kurang lebih kayak podcast gitu ya, tapi sambil journaling. Dan untuk kalian juga kalau misalnya mau kayak curhat-curhat gitu juga bisa, dan curhatnya mau aku bacain di sini juga bisa kalau kalian mau ya. Kalian bisa tulis di komen aja, nanti aku bakalan cari, atau enggak nanti aku bakalan cari cara gimana supaya kalian bisa kirim cerita kalian ke aku seperti itu.
Tapi ini masih rencana ya guys. Kalau misalnya kalian suka sama konsep aku, nah kalian bisa tuh ya komen deh di bawah. Suka kak, suka kayak gitu. Nanti coba aku cari caranya ya. Oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Aku harap video journaling while I tell you about myself bisa menjawab pertanyaan kalian selama ini tentang aku. Makasih juga untuk teman-teman yang udah ngedengerin cerita aku sampai detik ini. Jurnalnya juga sebentar lagi udah jadi. Nah, tuh udah masukin ya. Dan tada, ini hasilnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nemenin aku dan nonton. Nah, mana yo, bye-bye.